Hai, welcome to channel BS Family Trip. Sekarang kita berada di area Seattle Center dan kita akan menuju Space Needle Tower yang merupakan ikon kota Seattle. Untuk menuju ke sini, kami menggunakan Seattle Monorail dari downtown. Nah, videonya bisa disaksikan di video ini ya guys. Nah, sekarang kita beli tiket dulu ya. Harga tiketnya itu $42,5 untuk dewasa dan $32 untuk anak-anak. Berapa lama bisa di atas? Nanti di tiketnya akan tertera waktu kapan kita bisa mulai masuk ke dalam tower. Karena memang diatur waktu masuknya supaya jumlah orang di dalam tower itu lebih terkontrol dan tidak terlalu crowded. Nah, sekarang sudah waktunya kita bisa masuk. Kita scan tiket kita di autogate yang tersedia hingga pintu membuka otomatis. Nunggu tutup dulu, Bang. Here we go. Nah, antriannya lagi lumayan panjang nih. Nanti akan ada security check dulu ya di pintu masuk untuk memeriksa barang bawaan Anda. Di awal pintu masuk, tersedia water dispenser buat kalian kalau haus atau untuk mengisi tumbler. Sambil mengantri, kita bisa sambil melihat dan membaca histori pembangunan Space Needle ini di tembok bangunan. Jadi, waktu mengantri kita itu jadi nggak terasa lama karena ada kegiatan yang bisa kita lakukan. Nanti akan ada spot photo booth di mana kita akan difoto di depan green screen dan nanti kita bisa memilih fotonya mau dicetak dengan template apa. Oke, akhirnya kita bisa masuk dalam lift. Let's go, guys. Now we will see it off from the top, so don't stress out too hard. Currently looking out at the Seattle Center, so the White Arches building surrounding it's called the Pacific Science Center. They got a lot going on, including a laser dome, a butterfly exhibit, a planetarium, and a lot more. All that water out there is saltwater, part of what's called the Puget Sound, and it does reach back to the Pacific Ocean. Mountains beyond that to the right, those ones are called the Olympics. They do not reach up into Canada. Out that left window in a few seconds, you're about to see Mount Rainier as it peeks out over downtown. And the mountains it sits above, that range is called the Cascades, and they do reach up into Canada. Yeah, there it is. Once you're done up here, folks, we do have one more floor beneath you. Head around to the right, you'll see 2 flights of carpeted stairs to walk. Are you looking to exit, folks? Kita sudah sampai di atas Tower Space Needle.
Nah, mau kemana dulu enaknya ya? Keliling-keliling di dalam atau keliling di outdoor dulu nih? Ya udah deh, kita coba keliling di area luar dulu ya. Selagi cuaca masih terang dan kita bisa foto-foto dulu di luar. Keluar dulu. Kita jajan sebelum turun. Bang, nah ini terkafein bang. Waduh, ternyata di luar dingin banget guys. Windy pula. Untung jaket tebal-tebal semua nih. Nah, sekarang kita kelilingin dulu tower ini dari sisi luar ya. Sambil foto-foto. Kalau ngomong-ngomong. Foto yuk. Itu apa? Itu apa? Setelah bosen dan kedinginan di luar, kita pengen jajan yang anget nih. Kita masuk ke dalam dulu ya. Nah, ini ada Atmos Wine Bar. Tapi isinya cuma minuman beralkohol aja di bar ini kayaknya. Kita cari kafe lain ya. Nah, ada kafe lain lagi nih. Kayaknya lebih variatif pilihan food and drinks-nya. Namanya Pies Famous. Di sini kita bisa beli es krim, kue-kue pie, minuman, ada bir, kopi, ataupun soft drink. Anak-anak membeli es krim. Nah, cup es krimnya tuh gede ya guys. Jadi jangan keburu beli masing-masing satu cup. Karena memang porsi di US tuh apa-apa besar size-nya. Nah, kalau kita mau ke restroom, kita harus turun satu lantai lagi ya. Karena lokasi restroomnya itu tersedia di lantai di bawah kita tadi. Ini kalau ke restroom. Nah, ini kalau kita mau ke. Nah, dari lantai restroom tadi, kalau kita turun satu lantai lagi, itu adalah lantai revolving glass floor. Sesuai namanya, di lantai ini berputar 360 derajat secara perlahan sekali. Bahkan kita tidak berasa kalau lantainya sedang berputar. Di lantai ini juga tersedia bar dan meja kursi untuk duduk. So romantic kalau yang mau berduaan sambil memandang kota Seattle di malam hari. Putar dulu sekali putaran. Bawahnya kaca.
Nah, ada bagian yang lantainya kaca ya guys. Ngilu nggak liatnya? Nah, buat kamu yang trauma ketinggian, pasti nggak berani deh ngeliat ke bawah. Nah, tipsnya, kita sengaja datang ke Space Needle ini pas sore hari ya guys, supaya kita bisa ngerasain di atas tower saat cuaca kondisi masih terang, tapi kita juga bisa lihat kota Seattle saat malam hari dari atas. Jadi kita bisa dapat dua experience sekaligus. Nah, duduk-duduk sambil istirahat di atas lantai yang berupa kaca, itu seru juga kayaknya ya. Nah, kalau kita mau turun lagi ke lantai dasar, kita akan melalui lift yang ada di lantai ini. Jadi memang jalurnya itu dari lantai paling atas kita harus ke lantai revolving glass dulu untuk bisa turun menggunakan lift ke bawah. Oke, demikian pengalaman kami naik Space Needle Tower di kota Seattle. Kami akan kembali lagi ke area downtown menggunakan monorail. Nah, jangan lupa juga nih saksikan video kami tentang Seattle Monorail ya. Thank you for watching our video. Please like and subscribe. And if you have any questions, please leave a comment. See you. Bye-bye.